Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa dengan NIM 310122023712. Di sini, saya akan menjelaskan hasil perhitungan manual metode K-means clustering berdasarkan dataset yang saya gunakan dan mempraktekkannya rapid manner serta membandingkan dengan hasil perhitungan manual dan rapid manner. Dataset yang saya gunakan berisi 3 variabel, yaitu average daily step, average daily work-off, average daily calories, di mana dataset ini sudah dikalikan dengan 1,4 digit NIM. Jumlah cluster atau nilai K ditentukan sebanyak 3. Kemudian iterasi pertama menentukan nilai centroid awal. Nilai centroid awal yang saya gunakan adalah 6, data ke-6, di mana nilainya adalah 4,1136, 0,8227, 1,3712. Untuk centroid kedua, yaitu menggunakan data ke-8, yaitu 11,1067, 2,8795, 3,9765. Untuk centroid ketiga, yaitu data ke-13, di mana datanya adalah 9,3242, 2,0568, 3,0166. Kemudian menghitung jarak setiap titik centroid menggunakan rumus ini, di mana kuadrat X1 kurang C1 pangkat 2 tambah X2 kurang C2 pangkat 2 tambah X3 kurang C3 pangkat 2, di mana X1, X2, dan X3 adalah atribut dari data ini. Kemudian C1, C2, dan C3 adalah nilai dari centroid. Perlu diperhatikan, hasil dari perhitungan ini selalu positif karena menggunakan kuadrat. Tidak masalah jika posisi pengurangannya ditukar, misalnya X kurang C atau C kurang X, karena setelah dikuadratkan hasilnya tetap akan sama. Kemudian tabel menghitung jarak setiap titik centroid, di mana saya menghitung jarak dari setiap data ke masing-masing centroid, C1, C2, dan C3 menggunakan rumus tadi. Untuk nomor 1, saya tunjukkan perhitungan lengkap di awal sebagai contoh. Sedangkan untuk 2 dan seterusnya, saya langsung menuliskan hasil akhirnya agar tidak memperpanjang waktu. Di mana data pertama, hasil C1 dari perhitungan tadi yaitu 0,3359. Untuk hasil perhitungan menggunakan rumus C2, data 1 yaitu 7,4866. Untuk C3, data pertama hasilnya adalah 5,3406. Untuk menentukan klasternya, yaitu mencari nilai jarak paling kecil, di mana nilai paling kecil di sini adalah C1, maka klasternya adalah 1. Untuk 2 dan seterusnya pun seperti itu, di mana 2 ini klasternya 1 karena nilai C1 lebih kecil. Kemudian begitu pun seterusnya sampai data ke-15. Kemudian setelah semua jarak dihitung, maka akan dikelompokkan ke dalam klaster, di mana klaster 1 anggotanya adalah 1, 2, 6, 7, 10, 12, 4, klaster 2, 3, 5, 8, 15, klaster 3, 4, 9, 11, 13. Kemudian, setelah menghitung anggota masing-masing klaster, langkah selanjutnya adalah menghitung centroid baru, masuk ke iterasi kedua. Cara menghitung centroid baru berdasarkan rata-rata dari anggota klaster masing-masing. Untuk rata-rata C1 dengan kolom average daily step, yaitu menjumlahkan semua anggota yang ada di klaster 1 di kolom average daily step, kemudian dibagi jumlah klaster
maka menghasilkan 4,0940. Kemudian ke kolom average daily workload, dijumlahkan anggotanya, kemudian dibagi jumlah anggotanya, maka menghasilkan 0,7052. Average daily calories, dijumlahkan semua anggotanya, kemudian dibagi jumlah anggotanya, maka menghasilkan 1,3908. Untuk rata-rata sentroid 2 dan 3 menggunakan cara yang sama. Kemudian, hasil dari menghitung rata-rata ketiga sentroid adalah sentroid baru untuk iterasi kedua, di mana sentroid barunya adalah C1, sentroid 1 adalah 4,0940, 0,7052, 1,3908 itu dari rata-rata C1. Kemudian untuk C2 yaitu 10,7296, 2,7081, 3,7708 itu dari rata-rata C2. Kemudian C3 yaitu 9,3927, 2,1939, 3,2223 itu dari rata-rata C3. Kemudian menghitung ulang jarak ke sentroid baru, yaitu iterasi kedua, menggunakan rumus sebelumnya yang di iterasi 1. Di mana data pertama di sini saya menggunakan perhitungan lengkap seperti sebelumnya, dan seterusnya saya hanya menuliskan hasil akhirnya. Di mana C1 nilai data 1 hasilnya adalah 0,3171, C2 7,0305, C3 5,5011. Maka klasternya adalah 1 karena seperti sebelumnya nilai jarak terkecil yaitu C1. Untuk kedua pun seperti itu. Nilai jarak terkecilnya adalah C1. Untuk data ketiga, kenapa 2? Karena C2 nilainya terkecil. Begitupun seterusnya. Kemudian setelah dilakukan penghitungan dengan sentroid baru, kemudian saya cek apakah ada perubahan dengan anggota klaster. Ternyata hasilnya adalah anggota klaster tetap sama seperti pada iterasi pertama, di mana anggota klaster pertama yaitu 1, 2, 6, 7, 10, 12, 14 sama seperti anggota klaster di iterasi pertama sebelumnya. Di mana klaster 2 juga 3, 5, 8, 15 adalah anggotanya. Klaster 3 yaitu 4, 9, 11, dan 13. Kemudian perhitungan K-means-nya selesai karena anggota klaster dan nilai sentroid tidak berubah sampai iterasi kedua, di mana rata-rata klaster pertama menghasilkan nilai yang sama seperti sebelumnya yaitu 4,0940 dan workout-nya 0,7052, 1,3908. Rata-rata klaster 2 yaitu stepnya 10,7296, untuk workout-nya 2,7081, untuk kalorinya 3,7708. Rata-rata klaster 3 yaitu untuk stepnya 9,3927, untuk workout-nya 2,1939, untuk kalorinya 3,2223. Maka sentroid akhirnya akan menghasilkan ini dari penghitungan rata-rata klaster, di mana C1 yaitu hasilnya dari penghitungan rata-rata klaster 1 dan tidak ada yang berubah seperti sebelumnya. Ini dari rata-rata klaster 2 dan C3 ini dari rata-rata klaster 3. Kemudian saya akan membandingkan hasil perhitungan manual ini dengan menggunakan Rapid Miner. Kita masuk ke Rapid Miner. Oke. Ketik read Excel di operator, masukkan
Kemudian masukkan datasetnya, double klik, last direction, cari, masukkan datanya, next, kemudian finish. Kemudian ketik di operator yaitu select atribut, masukkan, hubungkan, kemudian klik select atribut, ubah include-nya jadi exclude, ubah jadi want atribut, kemudian select atributnya yaitu no, kemudian masukkan key means-nya. Ketik di operator, masukkan algoritma key means, hubungkan, kemudian klik cluster, ganti K-nya jadi 3 karena dibagi menjadi 3 kelompok. Kemudian sambungkan. Save. UAS key means clustering. Oke. Kemudian di run. Maka akan di sini mendapatkan 3 cluster yaitu 0, 1, 2, di mana 0 ini kalau di perhitungan manual adalah 1 dan 1 adalah 2 dan 3 adalah 3. Kemudian kita bandingkan. Kita lihat di sini. Nah, klasternya sama, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 3, 0, 1, 3, 1, 2. Kemudian klik cluster model. Di sini cluster modelnya ada 15 data, sama 15 data. Kemudian ada 7 item untuk cluster 1, benar. Di sini juga 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk cluster 2 juga 4, benar seperti di sini. Mari kita cek untuk apakah benar. Di cluster 1, apa saja yang masuk anggotanya. Di mana cluster 1 adalah 1, 2, 6, 7, 10, 12, 14. 1, 2, 6, 7, 10, 12, 14. Untuk cluster 2, 3, 5, 8, 15. 3, 5, 8, 15. Untuk cluster 3, 4, 9, 11, 13. 4, 9, 3, 11, 13. Benar, sama. Kemudian kita lihat centroid akhirnya. Dari perhitungan RapidMiner, kita bandingkan dengan perhitungan manualnya, apakah sama. Nah, di sini centroid 1 yaitu ini, dan dapat dilihat bahwa di RapidMiner dan perhitungan manualnya sama dengan nilai yang sama. Kemudian untuk C2 yaitu 10,7296, 2,7081, 3,7708. Sama seperti di cluster kedua, seperti ini. Untuk cluster ketiga pun sama. Nah, centroid akhir yang dihasilkan RapidMiner sesuai dengan hasil manual saya. Jadi, pembagian pada data cluster pun sama, yang membuktikan bahwa perhitungan manual ini sudah tepat dan akurat. Baiklah, sampai di sini saja penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.